Harta karun emas. Suatu ketika di ujung barat, di kota Fort Langs, hiduplah seorang drummer bernama Anthony dengan istrinya Rose. Rose dan Anthony sedang menantikan seorang anak, dan mereka sudah tidak sabar menunggu bayi mereka. Suatu hari, ketika Rose berdiri di terasnya, menyaksikan matahari terbenam, dia menyadari betapa indahnya sinar matahari. Oh, betapa aku berharap anakku memiliki sinar matahari yang diberikan kepadanya, sehingga masa depannya bisa seterang matahari. Hari itu akhirnya tiba. Seekor bangau terbang di atas atap membawa seikat kain kecil dan mendarat di ambang pintu pasangan itu. Menyimpan kain itu di bawah, ia mengetuk dengan paruhnya dan kemudian terbang. Anthony membuka pintu dan senang melihat bayi mereka. Rambut bayi itu seperti emas. Sinar matahari terbenam ada di atasnya. Harta karun emasku, kekayaanku, sinar matahariku. Kita namai dia siapa? Peter. Harta karun emasku akan kita panggil Peter. Peter, oh bagus sekali. Mengatakan itu, drummer itu bersuka cita. Peter tumbuh menjadi anak yang penuh dengan kesenangan. Dengan rambut merah yang indah, dia adalah salah satu pemuda paling tampan di kota. Dia bisa bernyanyi seperti burung-burung di musim semi, dan dia memainkan gitar seperti tidak ada orang lain di seluruh Fort Langs. Dunia begitu indah, dunia yang kubutuhkan. Burung, awan, dan matahari, isi hatiku dengan sukacita. Oh, harta karun emasku, kau memiliki suara yang sangat indah. Kau harus menjadi seorang musisi dan bernyanyi di hadapan istana raja dan ratu. Tidak mungkin, Rose. Anakku akan menjadi seorang prajurit. Dia akan mengenakan seragam, membawa pistol, dan berbaris 1, 2, 1, 2. Dan juga rambutnya merah dan bukan emas. Tetapi dalam hati Peter tahu bahwa ia ingin menjadi seorang musisi daripada seorang prajurit. Dan pada suatu hari, Banjo, musisi kota, melewat pasar kota ketika dia tiba-tiba mendengar Peter bernyanyi. Kusuka matahari, matahari bersinar, biarkan bersinar selamanya, beri kehidupan dan beri harapan, dan mari kita menari, mari kita bernyanyi, mari kita menari dan mari kita bernyanyi. Banjo terpesona oleh bakat Peter. Hai kau, Tuan, siapa namamu? Namaku Peter, Tuan. Peter, kau memiliki suara yang sangat bagus, dan apa yang kau lakukan dengan gitar sangat fenomenal. Kau harus menjadi seorang musisi. Aku sangat menghargai kata-katamu, tapi aku takut aku harus menjadi seorang prajurit. Seorang prajurit? Astaga, kau bukan tentara. Tidakkah kau melihat kau memiliki bakat yang luar biasa? Kau bisa menjadi musisi terbaik di seluruh kerajaan, apalagi Fort Langs. Ayah tidak akan membiarkanku. Mengatakan ini, Peter menunduk rendah dan berjalan pergi, meninggalkan Banjo dengan khawatir. Hari-hari berlalu dan segera tiba saatnya Peter mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya. Sampai jumpa, Ayah. Sampai jumpa, Ibu. Oh, harta karun emasku, segeralah kembali. Semoga kau bisa cepat kembali, sayang. Dan dengan medali, ingat, tidak ada yang membuat aku lebih bangga. Peter menghela nafas panjang dan pergi. Peter bergabung dengan pangkat rekan prajuritnya. Pertempuran segera dimulai dan berlangsung selama berhari-hari. Peter segera menyadari bahwa perang hanya membawa kehancuran. Akhirnya perang berakhir dan perdamaian ditandatangani oleh para jenderal. Peter kembali ke rumah, bersumpah untuk tidak pernah mengambil bagian dalam pertempuran lagi. Oh, harta karun emasku, kau kembali. Berkatmu telah menyelamatkanku, Ibu. Lihat, aku kembali tanpa goresan. Dan medali itu? Oh, tanpanya juga. Tidak apa-apa, anakku. Aku yakin kau akan mendapatkannya dalam perang berikutnya. Tidak akan ada perang berikutnya. Perang hanya membawa kerusakan dan juga kehancuran. Dan aku tidak akan berpartisipasi dalam sesuatu yang salah. Apa? Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan menjadi seorang musisi. Aku tidak akan pernah membiarkan itu. Aku mohon jangan ganggu harta karun emasku lagi. Dia sudah melakukan apa yang kau minta. Dia bergabung dengan tentara dan dia berperang. Sekarang biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Terima kasih, Bu.
Ya, lakukan apa yang kau inginkan. Ketahuilah bahwa aku kecewa. Mengatakan ini, Anthony berjalan pergi. Peter sedih, tetapi ibunya menghibur dia. Harta karun emasku, kau tidak usah khawatir dengan ayahmu. Kau terlalu spesial untuk kecewa. Silakan dan lakukan apa yang kau inginkan. Aku akan berurusan dengan ayahmu. Terima kasih, Bu. Ibu yang terbaik. Maka keesokan harinya, Peter pergi ke Banjo yang terlalu senang melihatnya. Lihat siapa yang datang. Peter yang berbakat. Kau kembali dengan sehat. Senang bertemu denganmu, Banjo. Dan senang bertemu denganmu juga, Peter. Katakan padaku, apa yang membawamu kemari? Peter menjelaskan kepada Banjo tentang pengalamannya dalam perang dan bagaimana dia telah bersumpah untuk tidak kembali lagi. Ayah kesal dengan keputusanku, tetapi inilah yang selalu aku ingin lakukan. Akhirnya, kau mengambil sikap untuk diri sendiri. Kita harus merayakan awal baru. Linda! Linda adalah saudara perempuan Banjo. Dia memasuki ruangan dan melihatnya. Peter terpesona. Peter, ini adik perempuanku Linda. Linda, Peter. Peter dan Linda saling memandang dan tersenyum. Linda, kami ingin merayakan. Apakah kau akan berbaik hati untuk membawakan makanan penutup terbaik dari dapur? Tentu, saudaraku. Selama beberapa hari berikutnya, Peter bermain gitar dan bernyanyi di rumah Banjo, di mana menteri dan orang kerajaan lainnya sering datang. Semua orang terkesan dengan Peter, terutama Linda. Dia jatuh cinta padanya, dan segera mereka bersama bergandengan tangan, saling mencintai satu sama lain. Ketika Banjo mengetahui hal itu, dia sangat senang. Adikku dan sahabatku, aku tidak bisa lebih bahagia. Terima kasih, Banjo. Kami ingin segera menikah. Oh, luar biasa. Tetapi aku takut kau harus menunggu. Peter dan Linda bersedih. Dan kenapa demikian? Yang mulia ingin kau bermain di pernikahan putrinya. Itu adalah berita yang bagus. Peter berterima kasih kepada Banjo dan ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Linda sudah tidak ada di kamar lagi. Peter mengerti bahwa dia kesal. Tetapi bermain untuk raja di kerajaan adalah sesuatu yang selalu ingin dia lakukan. Dia segera pulang ke rumah dan menceritakan segalanya kepada ibunya. Ibunya bahagia dan menyiapkan makanan terbaik untuk perjalanannya. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dan pergi. Peter bermain di pernikahan kerajaan dan semua orang bersorak dan bertepuk tangan. Dia menjadi terkenal. Para raja dan ratu dari kerajaan tetangga yang datang ke pesta pernikahan ingin dia bermain di kerajaannya juga. Peter dengan rendah hati menerima permintaan mereka. Dan segera dia pergi dari kerajaan ke kerajaan, bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagunya. Dia menjadi sangat terkenal sehingga orang-orang mulai memanggilnya Peter si musisi rambut merah. Namun, terlepas dari terkenal dan ketenarannya, Peter merindukan keluarganya dan juga Linda. Setelah pernikahan terakhir musim ini, Peter berangkat dalam perjalanan kembali ke Fort Langs. Sepanjang perjalanan, dia terus berpikir tentang bagaimana dia akhirnya mencapai apa yang selalu ingin dia lakukan. Ketika dia sampai di rumah, ibunya terkejut dan berlari untuk memeluknya. Oh, harta karun emasku, kau kembali. Iya, Bu, aku kembali. Dan lihat apa yang aku bawa untukmu. Peter menyerahkan tas yang ia bawa. Tasnya sangat berat sehingga ibunya harus menyimpan sebelum membukanya. Ketika dia membukanya, dia menemukan bahwa itu penuh dengan emas, mutiara, batu rubi, berlian, berkilau, dan bersinar. Oh, kita kaya raya. Anak kita telah membawakan kita banyak uang. Namun Anthony tidak terkesan. Dia duduk diam di kursi goyangnya, memandang keluar jendela. Peter berjalan menghampirinya dan melepaskan medali dari sakunya. Ayah, ini untukmu. Aku dianugerahi ini oleh Raja Cina. Anthony mengambil medali itu dan melihatnya saat air mata mengalir di matanya. Dia berdiri dan memeluk putranya. Kau telah membuatku bangga, nak. Rose, sudah kubilangkan, dia harus mengejar musik. Ketiganya saling memandang dan tertawa terbahak-bahak. Dia menikahi Linda dan ada resepsi besar di mana Rose memutuskan untuk berbicara tentang putranya. Putraku mengikuti mimpinya dan membuat kami semua bangga.
Aku tidak bisa meminta putra yang lebih baik. Harta karun emasku. Terima kasih, Bu. Tapi sudah saatnya seseorang memberitahumu, rambutku merah, bukan keemasan. Oh, Peter, aku telah mengatakan ini sepanjang hidupku. Oh, bukan hanya rambutmu saja yang berwarna emas, anakku. Itu adalah hatimu. Iya, hatimu yang sangat indah itulah yang telah menciptakan musik yang sangat indah. Ini adalah hadiah dari matahari terbenam. Itu sebabnya setiap kali kau bernyanyi, kau mengisi hati dengan sukacita dan kebahagiaan. Ibu, mengapa tidak pernah mengatakan itu? Apa yang bisa ibu katakan? Ibu sudah menunggu-nunggu hari ini.